Selamat sore rekan-rekan. Menyapa rekan-rekan kembali bersama saya Maruli Tuasinambela. Hari ini rekan-rekan pastinya adalah hari yang ditunggu-tunggu. Ini adalah hari Kamis tepatnya pada tanggal 5 Desember 2024. Jam di laptop saya atau di komputer saya menunjukkan pukul 17.32 waktu Indonesia bagian barat rekan-rekan. Jadi salah satu yang menggerakkan hati saya untuk membuatkan video ini adalah bagaimana miris hati ini mendengar ketika ada juga dari grup-grup yang masih belum memahami dampak fundamental dari ekonomi kalender terhadap pergerakan harga XAU atau yang kita kenal dengan emas. Dan juga ya bisa juga kita pahami sebagai newbie di dalam industri perdagangan berjangka di dalam dunia trading yang khususnya di global market ini. Ya rekan-rekan pastinya akan mengalami banyak kendala, banyak persoalan. Dan saya percaya rekan-rekan berupaya untuk mencari problem solving, mencari jalan keluar, tetapi yang ditemukan bukan jalan keluar, tetapi jalan semakin berbelit-belit. Karena kenapa? Tidak menemukan yang sebenarnya guru yang bisa memberikan guidance, memberikan arahan tanpa bertele-tele. Tetapi juga banyak juga ajaran-ajaran yang seakan-akan kelihatan mudah, tetapi tidak memberikan arahan yang tepat rekan-rekan. Pada kesempatan ini, saya Maruli Tuasinambela, rekan-rekan juga bisa dapat menemukan ulasan-ulasan saya edukasi. Ini ada berbasis edukasi. Ya, berbasis edukasi tujuannya cuma satu. Ya, di tahun-tahun yang akan datang seluruh dunia sudah berada di dalam market global atau global market. Di dalam industri ini rekan-rekan semua sudah menggunakan online. Jadi jangan sampai kita ketinggalan dengan negara-negara maju lainnya, terutama untuk generasi kita di masa yang akan datang. Sebenarnya untuk para mahasiswa juga dan adik-adik juga yang masih berada di tempat kuliah, bisa juga menjadi satu inspirasi nanti untuk mempersiapkan masa depan. Kita majukan Indonesia. Rekan-rekan, di sini saya tidak akan bertele-tele. Nah, saya akan membagi dua hal terlebih dahulu. Pertama adalah kita akan membahas fundamental sebagai trigger pemicu pergerakan harga. Dan yang kedua kita akan membahas teknikal. Teknikal ini adalah fakta di lapangan. Dan yang ketiga kita akan membahas money management. Money management ini bagaimana cara mengelola keuangan yang benar dan bagaimana cara meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Tetapi tidak cukup hanya itu rekan-rekan, karena dibutuhkan yang disebut dengan psikologi. Psikologi yang akan mempengaruhi suatu keputusan yang benar. Psikologi ini yang akan membuat kita bisa membedakan di mana perasaan dan logika. Jadi itu harus dipisahkan rekan-rekan. Pada kesempatan ini rekan-rekan kita lihat terlebih dahulu. Nah, saya tetap menggunakan data ekonomi kalender yang dirilis oleh investing.com dan di sini menggunakan GMT7. Ya, ini today. Saya tidak akan membahas begitu banyak data rekan-rekan, tetapi akan membahas pilihan data yang signifikan bisa mempengaruhi pergerakan harga emas pada hari ini. Nah, hari ini kalau kita memperhatikan ya jam 17.30 tadi sudah lewat, ya ada Jerman 10 years bond untuk auction. Nah, itu kita tidak perlu bahas. Tetapi yang akan kita hadapi nanti secara real time adalah pada pukul 8.30, yaitu data dari Amerika. Ya, ini USD. Nah, ini data jobless claim-nya yang sebelumnya adalah 1907K. Nah, ini jobless claim diprediksi 1910. Nah, rekan-rekan kita klik terlebih dahulu apa yang terjadi. Nah, previousnya, jika previousnya salah satu contohnya 1898, mereka memprediksi 1910, ternyata aktualnya jauh lebih kecil daripada forecastingnya. Ya rekan-rekan, itu baik untuk dolar dan jelek untuk emas. Itu dulu rekan-rekan. Jadi cara untuk membuat atau menyimpulkan suatu data demikian.
perhatikan apakah mereka optimis atau pesimis, dan juga dengan jam yang sama. Nah, setiap jam yang sama nih rekan-rekan perlu perhatikan ini, karena ini waktunya, intervalnya tidak banyak ya. Nah, jadi juga di initial jobless claim-nya ini 213 diprediksi akan menjadi 215 ya. Nah, ini rekan-rekan perlu kuasai. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa saja makna daripada data-data yang akan dirilis ini. Itu dulu rekan-rekan. Jadi kita tidak bisa langsung membuatkan buy sell kepada suatu produk jika memang itu tidak ada korelasinya dengan pergerakan daripada produk yang kita transaksikan. Apalagi kalau misalkan rekan-rekan memperhatikan di sini di jam 2 dini hari pagi tadi itu ada batch book ya. Nah, itu apa yang dibahas dengan batch book? Nah, sebenarnya ini juga memiliki dampak ya apabila data dovish ya dan apabila data hawkish rekan-rekan. Kita coba konsentrasi fokus dengan klaim pengangguran yang pada pukul 20.30 ya. Mengapa ini penting rekan-rekan? Kenapa ini penting? Karena begini rekan-rekan. Pasar tenaga kerja ini adalah salah satu indikator secara langsung untuk melihat kesehatan ekonomi Amerika Serikat. Karena data tenaga kerja yang kuat ini cenderung mendukung suku bunga bisa naik suku bunganya rekan-rekan. Nah, ini biasanya bikin masalah untuk emas, bikin harga emas tertekan. Tapi sebaliknya rekan-rekan, bila datanya mengecewakan, ini cenderungnya ini mendorong harga emas naik. Itu sederhanakan saja. Oke. Nah, simpulannya bagaimana? Simpulannya adalah jika klaim penganggurannya itu rendah. Jika klaim penganggurannya itu rendah, positif untuk dolar berarti melemahkan harga emas. Tetapi jika klaim penganggurannya itu tinggi rekan-rekan, nah ini kan kita bisa melihat sama-sama kan. Ya, jika klaim penganggurannya itu tinggi, ya, maka akan terjadi pelemahan untuk US dollar dan akan membuat harga emas naik dan naik dan naik. Nah, sederhana rekan-rekan. Kemudian kalau kita memperhatikan lagi rekan-rekan, ya. Nah, data ini ya, initial jobless claim-nya ini, ya, kita perhatikan. Nah, sederhanakan saja, jangan dibikin bertele-tele. Semakin bertele-tele pun tidak ada gunanya, ya. Nah, artinya di sini apakah yang narasi atau diksinya bikin sederhana, optimis atau pesimis. Begitu saja rekan-rekan. Ya, sederhanakan saja. Nah, kemudian adalah masih jam yang sama. Nah, masih jam yang sama. Di sini kita perhatikan sama-sama ada trade balance. Trade balance-nya kenapa ini penting? Karena begini rekan-rekan. Ketika terjadi defisit perdagangan, ya, maka ini mencerminkan arus kas, ya. Arus keluarnya dolar Amerika. Jadi penurunan defisit contohnya ini minus 75,70 ya dari 84,4 rekan. Ini bisa membuat dolar lebih kuat. Artinya kalau dolar kuat, artinya emas bisa turun ya. Jadi dampak dari penurunan defisit ini bisa membuat emas tertekan. Tapi kalau misalkan defisitnya lebih besar dari prediksi, maka bisa membuat dolarnya melemah dan emasnya naik. Bikin sederhana rekan-rekan. Nah, itu kan kalau fundamental. Tetapi kebanyakan orang, para guru-guru, itu mereka tidak menjelaskan. Tetapi bilang kalau ini merah, kalau ini hijau. Bukan begitu rekan-rekan. Itu namanya main kancing baju. Ya. Jadi pada hari ini sebenarnya ada 4 faktor yang berpengaruh terhadap pergerakan harga emas. Pertama, yang tadi pagi pidato Ketua Fed Powell ya, ini berpengaruh besar terhadap kebijakan moneter daripada Bank Sentral Amerika. Yang kedua adalah klaim pengangguran, rekan-rekan. Klaim pengangguran. Ya, ini merupakan klaim pengangguran awal ini merupakan indikator utama untuk ekonomi, rekan-rekan. Nah, yang ketiga itu adalah batch book. Nah, ini batch book yang awal dini hari pagi, yang jam 2. Nah, ini merupakan ya kita bisa melihat seberapa luas wawasan untuk kebijakan daripada Bank Sentral nantinya. Dan yang keempat adalah dari neraca perdagangan Amerika Serikat. Nah, ini trade balance-nya ini. Nah, ini berpengaruh kepada bagaimana moderatnya pada harga nanti atau kekuatan daripada strong dollar untuk harga. Nah, itu secara fundamental. Singkat saja rekan-rekan. Penjelasan lebih lanjutnya itu nanti rekan-rekan bisa mendapatkan materi ini di
Oke, di kelas silver, kemudian di atasnya lagi kita bisa buat lebih detailnya di gold, ya, dan platinum dan juga diamond. Ya, rekan-rekan, ada edukasi khusus di sana. Bedah fundamental. Jadi fundamental ini pun masih bisa dibedah satu persatu, ya. Jadi kalau di dunia medis mungkin forensiknya, ya, kira-kira autopsi, ya. Oke. Nah, cukup dulu sampai di sini. Jangan usah panjang-panjang, rekan-rekan. Nah, sekarang kita kembali kita perhatikan faktanya di grafik. Nah, inilah salah satu kelemahan daripada para traders karena ya tidak salah kalau misalkan rekan-rekan menggunakan banyak indikator apalah di bawahnya itu yang osilator misalkan apalah ya. Nah, itu salah nggak itu? Tidak salah, Pak. Tetapi pertanyaannya adalah rekan-rekan tahu nggak sih cara menggunakan daripada indikator-indikator yang ada di bawah ini? Ya, kalau misalkan rekan-rekan sudah paham ya bisa cari cuan. Ada juga rekan-rekan melihat contohnya di sini. Oh, di sini 31%, di sini 53%. Kemudian dia pindahkan ke time frame yang berbeda. Oh, di sini sudah overbought, sementara di sini belum overbought. Nah, bagaimana kalau begitu? Makin bingung kan? Oke, kita sederhanakan semua. Jangan begitu cara trading ya. Jangan bikin bingung diri sendiri. Nah, sederhananya adalah ini kalau rekan-rekan mau perhatikan, saya bikin simple, sesimpel-simpelnya. Ya, tren ini masih tren naik. Tren ini masih tren naik. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa tren ini tren naik? Ya memang trennya naik. Kalau ke atas itu naik, kalau ke bawah itu turun. Ya. Nah, persoalannya rekan-rekan itu bingung melihatnya ya, bingung. Ini trennya naik apa turun? Ayo, trading itu tidak seperti itu loh ya. Jadi kita nggak usah bingung lah ya. Kita nggak usah bikin bingung diri kita sendiri. Bikin sederhana, make it simple. Contohnya rekan-rekan, harga sekarang itu berada di atas pivot di 2646.34-an. Harga di atas itu berada. Resisten 1 di 2655, resisten 2 di 2661 dan resisten 3 di 2671. Supportnya di mana? Di 2000, support 1 2636, 89, support 2 di 2631 dan support 3 ya di 2621. Ini adalah money management bagi yang berposisi sebagai buyer. Begitu saja, bikin sederhana ya. Kemudian kalau berposisi sebagai seller, ya ini di 2671. Nah, kalau trennya naik, maka rekan-rekan sederhanakan saja, jangan bikin bertele-tele. Contohnya kita langsung trading bersama nih, trabar. Nah, saat ini ya kita trabar dulu. Apa yang kita lakukan pada saat ini kan uptrend. Nah, kalau uptrend berarti kita pro menjadi buyer. Kalau kita pro menjadi buyer, ya artinya posisi yang kita klik di sini, kita klik contohnya, tidak usah banyak-banyak, kita klik dulu. Kita klik buy, ya. Nah, kalau kita klik buy, kita mengharapkan harga itu naik. Kalau harga itu turun, kita rugi. Ya, manage-nya money management-nya artinya kalau saya, ya rekan-rekan terlepas daripada rekan-rekan tidak mau melakukan cut loss, stop loss atau apa ya, itu masing-masing orang ya, masing-masing. Tapi supaya bisa tidur enak, supaya bisa makan enak, kalau saya pribadi biasanya saya akan pasang money management, saya stop saja di support 1. Kalau rekan-rekan merasa di support 1 belum cukup, rekan-rekan bisa pindahkan ke support 2. Atau rekan-rekan terjeleknya bisa pasang di money managementnya di support 3. Money management untuk buyer. Nah, kalau sudah demikian, nah ini kalau jangan jauh-jauh dulu, terlalu banyak ruginya, kita pasang di sini aja. Kita taruh money management. Jika support 1 adalah money management kita, maka realistisnya target profit kita adalah di resisten 1. Jika resisten 1 kita anggap kurang atau tidak cukup bagi kita, ya kita pasang di resisten 2. Atau jika resisten 2 tidak cukup, pasang ke resisten 3 maksimalnya di sini. Yang penting adalah rekan-rekan, ya kalau kita pasang di 2800 bagaimana? Nah, itu namanya maruk atau greedy. Ya, atau serakah. Ya, tapi itu kalau rekan-rekan bilang itu tidak serakah, itu masih normal, ya sah-sah saja sebenarnya ya. Saya tidak akan intervensi, yaitu masing-masing orang. Tetapi logikanya rekan-rekan, logikanya saja kita lihat dulu, sedangkan range yang terjadi pada hari kemarin, high atau low-nya, ini high yang terjadi kemarin di 2657-an lebih, sementara low-nya di 2632 dengan data ADP yang kemarin, mungkinkah dia bisa sampai ke 2800 malam ini? Itulah logikanya. Ya, jadi kebanyakan dari para traders itu terjadinya margin call adalah pertama, trading tidak tahu arah pasar,
ya. Yang kedua, trading tidak bisa membaca fundamental, dan trading secara teknikalnya itu kecenderungannya adalah tidak memiliki money management. Oke, itu semua materinya itu psikologi, trading, money management ya. Money management itu ada pecahannya, risk management. Risk management terdiri daripada 3 ya. Di dalam analisis fundamental juga ada pembagian klasifikasinya, kemudian juga secara technical analysis, analisa teknikal juga ada pembagiannya. Jadi itu semua nanti rekan-rekan bisa belajar sendiri ya. Oke, saya tidak berpanjang lebar rekan-rekan, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol belnya, karena sewaktu-waktu saya berbagi untuk edukasi, jadi rekan-rekan juga bisa share kepada teman-teman kita yang lain. Happy trading dan cuan, cuan, cuan selalu rekan-rekan.